jiwa terpilih. Sosok yang tak terduga, dengan kekuatan luar biasa, kini telah memilihmu sebagai pusat perhatian. Kekuatan ini mungkin tampak jauh dari bayanganmu, tetapi kini ia memegang kendali penuh atas perubahan besar dalam hidupmu. Sosok ini telah membuat keputusan yang akan mengguncang segala hal yang dulu kau anggap pasti dan tak tergoyahkan. Pilihan ini datang bukan tanpa alasan, karena satu langkah kecil yang mungkin kamu anggap biasa saja, seperti kebaikan hati, keberanian, atau keyakinan yang tampaknya tak berarti, justru menjadi pemicu dari serangkaian peristiwa besar yang akan membentuk ulang duniamu. Hal-hal yang dulu tak terjangkau dan seolah mustahil, kini terasa begitu dekat dan nyata. Jalan yang tak pernah terlintas dalam benakmu, kini mulai terbuka lebar, dan peluang yang dulu tampak terlalu jauh untuk diraih, kini mulai terjangkau dengan presisi yang penuh arti, yang seakan dipandu oleh kekuatan ilahi. Semua ini bukan hanya sebuah kebetulan belaka, melainkan sebuah panggilan yang sangat dalam untuk bertindak. Ketika kata-kata ini menghilang, kamu akan memahami lebih dari sekadar mengapa hal ini terjadi. Kamu juga akan tahu bagaimana memanfaatkannya dengan bijaksana. Karena kekuatan untuk membentuk masa depan kini ada di tanganmu. Dengan satu syarat, kamu harus cukup berani untuk mengklaimnya. Saat ini, takdir sedang menunggumu untuk menjawab panggilannya. Tetapi pertanyaannya adalah, akankah kamu siap untuk mengambil langkah tersebut sebelum waktu habis? Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus bagi kalian yang telah setia menemani perjalanan ini. Terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan, baik itu berupa subscribe, like, maupun komentar yang penuh semangat. Tanpa kalian, semua yang kita bangun bersama ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap jejak yang telah kalian tinggalkan. Itu semua adalah energi yang menghidupkan channel ini. Kalian adalah bagian yang luar biasa dari perjalanan ini. Sekarang, tinggalkan komentar dengan angka 9. Ini bukan sekadar angka, tapi sebuah sinyal kuat yang kita kirimkan ke semesta. Angka ini akan memperkuat pesan yang hendak kita terima dan saling menguatkan satu sama lain. Melalui angka ini, kita mengingatkan diri kita untuk fokus pada pelayanan kepada sesama, untuk melakukan transformasi diri, dan untuk siap meninggalkan babak lama dalam hidup kita. Kita membuka jalan untuk pengalaman baru yang lebih dalam, serta pemahaman spiritual yang lebih kaya. Dengan komitmen ini, kita akan bergerak bersama menuju transformasi yang lebih besar. Kini, kamu telah memulai perjalanan untuk membangkitkan kekuatan yang melampaui batasan manusia biasa. Sebuah energi yang begitu kuat dan tak terbendung, kini mengalir melalui dirimu. Dan semesta dalam responsnya, menggerakkan segala hal yang ada di sekitarmu, dengan bahasa yang melampaui pemahamanmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah tanda yang nyata. Gerbang yang dulu terkunci kini mulai terbuka. Semesta sedang menyambutmu dengan tangan terbuka. Bersiaplah, karena apa yang sudah lama ditunggu, kini telah tiba. Bab 1. Benih yang tersembunyi. Coba ingat kembali, mungkin minggu lalu kamu melakukan sesuatu yang baik atau berani, tak ada yang melihat. Mungkin kamu menolong orang asing yang bahkan tidak mengucapkan terima kasih, atau kamu membela seseorang saat yang lain diam. Mungkin kamu memberikan waktu, uang, atau nasihat, dan tak memikirkannya lagi. Namun tindakan kecil itu memulai sesuatu yang besar, seperti melempar batu kecil ke kolam dan melihat riaknya menjangkau tempat-tempat yang tak pernah kamu lihat. Hidup itu seperti jaring. Setiap langkahmu mengirimkan getaran melalui benang-benang tak terlihat. Tindakan kebaikanmu yang kecil menempuh perjalanan melalui orang-orang, cerita, dan kebetulan hingga akhirnya mencapai seseorang yang berkuasa. Seseorang yang bisa mengubah tempat tinggalmu, pekerjaanmu, atau pertumbuhanmu. Tutup matamu, tarik nafas, bayangkan benang-benang yang menghubungkanmu dengan semua orang. Orang yang mengubah hidupmu mungkin kenal dengan bos temanmu, kerabat jauh, atau seseorang yang hanya mendengar namamu dalam sebuah rapat. Energi bekerja dengan cara yang tak selalu bisa kita lacak, tapi bukan berarti itu tidak nyata. Kebaikanmu adalah benih yang ditanam diam-diam. Kini ia tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sosok ini melihat sesuatu dalam dirimu,
ketulusan, keberanian, dan percaya bahwa kamu pantas berada di tempat di mana kamu bisa berkembang. Ini bukan sekadar perpindahan, ini adalah kesempatan untuk menjadi dirimu yang sejati. Namun ini tidak akan mudah. Tempat baru berarti aturan baru, orang baru, kamu akan merindukan yang familiar. Tapi perubahan ini ditakdirkan untukmu. Untuk bersiap, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting? Kebiasaan apa yang menahanmu? Tuliskanlah, kejelasan akan membimbingmu saat kamu melangkah ke babak baru ini. Fokuslah pada tujuan, bukan kenyamanan. Ini adalah ujianmu. Apakah kamu siap untuk hal-hal yang lebih besar? Mengatakan ya berarti mempercayai bahwa kebaikan membentuk masa depanmu. Tindakan masa lalumu bukanlah hal kecil. Mereka adalah kunci yang membuka pintu ini. Bab 2. Jaring tak terlihat. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sesuatu benar-benar terjadi? Bukan hanya kerja keras tapi juga koneksi. Seperti sebuah jaring tersembunyi yang menghubungkan orang, pilihan, dan keberuntungan. Orang yang menolongmu bukan sendirian. Mereka bagian dari jaringan kekuatan, kepercayaan, dan bisikan. Bayangkan, sebuah ruangan penuh orang yang saling bertukar cerita. Seseorang yang pernah kamu bantu menceritakan kisahmu. Orang lain mendengar, lalu orang berikutnya, hingga akhirnya cerita itu mencapai seseorang yang bisa bertindak. Namamu berjalan di dalam jaring itu hingga sampai ke telinga yang tepat. Di dunia ini rasa hormat dan kepercayaan lebih berharga daripada uang. Tindakan masa lalumu telah mendapatkan kepercayaan itu. Kini waktunya membuahkan hasil. Tutup matamu, lihat dirimu sebagai titik terang dalam jaringan ini. Terhubung dengan teman, orang asing, bahkan pesaing. Saat seseorang menarik benang di tempat jauh, hidupmu pun ikut terguncang. Kesempatan ini tidak datang begitu saja. Saat kamu sibuk menjalani hidup, jaring itu bekerja. Orang yang membantumu tak perlu mengenalmu. Mereka mempercayai suara-suara yang merekomendasikanmu. Pikirkan ini. Kejujuran dan keberanianmu telah menciptakan medan energi di sekitarmu. Itu menarik orang-orang yang ingin mengangkatmu. Mungkin terasa seperti sihir, tapi sebenarnya itulah cara energi mengalir. Semakin kamu setia pada dirimu sendiri, semakin kuat pengaruhmu tumbuh. Tetaplah rendah hati, ucapkan terima kasih kepada mereka yang membantu menyebarkan ceritamu. Rasa syukur akan menjagamu tetap membumi saat kamu naik lebih tinggi. Dunia barumu akan dipenuhi mentor, alat, dan tantangan. Semua bagian dari jaring yang telah membawamu ke sini. Gunakan semuanya dengan bijak. Langkah ini bukan keberuntungan, ini tanggung jawab. Kamu telah terpilih untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Orang-orang yang akan kamu temui ke depan mungkin terasa seperti takdir. Namun ini bukan kebetulan, ini adalah jaring yang menyelaraskan segalanya untukmu. Ingat, kamu bukan hanya penerima dari jaring ini. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi orang yang mengangkat orang lain. Siklus ini tak pernah berakhir. Pilihanmu hari ini akan bergema jauh melampaui hidupmu, membentuk masa depan yang tak akan pernah kamu lihat. Bab 3. Melangkah ke ketidakpastian. Perubahan adalah paradoks. Ia bisa menghadirkan harapan sekaligus rasa cemas yang mencengkeram, dipindahkan oleh seseorang yang nyaris tak kamu kenal, atau oleh keadaan yang tak kamu kendalikan. Wajar bila benakmu dipenuhi pertanyaan, apakah aku akan berhasil di sana? Bisakah aku mempercayai langkah ini? Bagaimana jika semuanya berakhir dengan kegagalan? Namun justru keberanian untuk menatap mata ketakutanmu, itulah awal dari pertumbuhan sejati. Bayangkan perubahan sebagai aliran sungai yang deras dan liar. Tepian sungai terasa nyaman, stabil dan aman, tapi di sanalah kamu hanya akan berdiri, diam menyaksikan hidup mengalir lewat tanpa benar-benar menjalaninya. Jika kamu tidak berani melompat, kamu mungkin tak akan pernah mencapai tanah subur yang menantimu di seberang sana. Untuk tumbuh, kamu harus rela hanyut dalam arusnya. Lepaskan genggaman pada hal-hal yang tak bisa kamu kontrol. Percayalah, justru di tengah ketidakpastian itu, kamu akan menemukan kekuatan yang tak pernah kamu tahu ada di dalam dirimu. Coba lakukan ini, tutup matamu. Bayangkan kamu sedang mengepak seluruh hidupmu, kenangan, harapan, dan kebiasaan lama.
ke dalam kotak-kotak. Kamu meninggalkan tempat yang dulu kamu kenal, lalu melangkah ke wilayah baru yang masih asing dan penuh tanda tanya. Dadamu sesak, seolah ada dua perasaan bertarung di dalamnya. Semangat akan kemungkinan baru, dan ketakutan akan kehilangan. Tarik nafas dalam, tegangan itu adalah pertanda bahwa kamu masih hidup, masih bergerak, masih berkembang. Pindah tempat bukan hanya soal berpindah lokasi fisik. Ini adalah cerminan bahwa hidup luarmu akhirnya mengikuti pertumbuhan batinmu, yang selama ini telah lebih dahulu berkembang. Dan tawaran dari sosok misterius itu, atau dorongan dari semesta yang tak kamu pahami sepenuhnya, bisa jadi adalah suara kehidupan yang berkata, kamu telah tumbuh melebihi sangkarmu, kini saatnya kamu mekar di langit yang lebih luas. Tempat baru membawa energi baru. Mungkin tempat lamamu mulai terasa sempit, membatasi potensi yang kamu miliki. Perubahan ini meski menggentarkan, bisa menjadi celah masuknya angin segar, membuka jendela pikiran, dan mengalirkan inspirasi yang selama ini terhalang. Ketika kamu berani berpindah, kamu membuka diri untuk disegarkan, dihidupkan kembali, dan dibentuk ulang oleh pengalaman yang belum pernah kamu jalani sebelumnya. Tapi tetaplah waspada, tak semua yang berkilau mudah dijalani. Saat kamu tiba, jangan langsung menghakimi. Amati, dengarkan, pelajari irama dunia baru ini. Bagaimana orang berbicara, apa yang mereka pedulikan. Berbaurlah, jangan memaksakan kebiasaan lama ke tanah yang baru. Sebelum kamu berangkat, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan dari ini semua? Tulislah 3 tujuan utama, seperti menumbuhkan keberanian atau menemukan tujuan hidup. Tujuan ini akan menjadi jangkar ketika keraguan datang. Ingatlah, langkah ini bukan tanpa arah. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bahkan jika kamu belum bisa melihatnya sekarang. Tantangan akan datang. Kamu mungkin merasa tersesat, kesulitan menjalin pertemanan, atau meragukan keputusanmu. Itu wajar. Ketidaknyamanan adalah pertumbuhan yang menyamar. Ia mengikis batasan lama, menampakkan versi dirimu yang lebih kuat di dalam. Ada rahasia. Tempat baru berarti awal yang baru. Tak ada yang tahu masa lalumu. Di sini, kamu bisa melepaskan label lama dan tampil sebagai dirimu yang paling sejati. Gunakan kebebasan ini dengan bijak. Jadilah versi dirimu yang membuat jiwamu bangga. Jangan berjalan di jalur ini sendirian. Jangkau orang lain. Bicara dengan mentor. Bergabunglah dalam komunitas. Andalkan teman-temanmu. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, itu tanda kebijaksanaan. Bangun jembatan, dan kamu akan menciptakan jaring pengaman untuk setiap langkah goyah ke depan. Ketidakpastian adalah tempat keajaiban terjadi. Melepaskan kendali membuka ruang bagi kejutan. Langkah ini adalah percikan. Tugasmu adalah mengubahnya menjadi api yang menyala. Masuklah ke dalam yang tak dikenal dengan rasa ingin tahu. Dan perubahan ini bisa menjadi awal dari bab terkuat dan paling otentik dalam hidupmu. Bab 4. Jalan Jiwa. Perpindahan ini bukan hanya tentang mencari rumah yang lebih baik, pekerjaan baru, atau lingkungan yang lebih nyaman. Ini bukan sekadar keputusan logis berdasarkan keadaan luar. Ini adalah pergeseran spiritual. Suatu gerakan jiwa yang sunyi namun kuat, menarikmu keluar dari tempat lama yang telah selesai kamu jalani, menuju tempat baru yang menyimpan babak takdirmu berikutnya. Di balik semua hal yang tampak seperti kebetulan atau kebutuhan praktis, ada sebuah narasi suci yang sedang terbentuk di bawah permukaan. Sesuatu yang dalam sedang terjadi. Sebuah jalan yang diam-diam telah disiapkan oleh jiwamu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Mungkin kamu merasa sedang kehilangan arah, atau merasa perlu perubahan tanpa tahu kenapa, tapi jauh di dalam dirimu, jiwamu tahu. Setiap perjuangan, kemunduran, dan terobosan yang pernah kamu alami, ternyata bukan hambatan, melainkan bagian dari pelatihan. Setiap rasa sakit, kehilangan, dan keraguan itu adalah batu loncatan, yang diam-diam membimbingmu menuju momen ini. Bahkan babak-babak yang tampak gelap, saat kamu hampir menyerah, sesungguhnya sedang menguatkan fondasi batinmu. Momen-momen ketika kamu mempertanyakan tujuanmu,
merasa hampa atau seolah hidup kehilangan makna, justru disitulah jiwamu sedang bekerja paling dalam. Di sana ia menanam benih kesadaran. Di sana pula kamu mulai menggali lebih dalam, mencari kebenaran yang tidak bisa diberikan dunia, hanya bisa ditemukan melalui perjalanan batin. Bayangkan hidup seperti sebuah labirin besar. Kita sering menganggap belokan yang salah sebagai kegagalan, padahal semuanya mengandung arah. Setiap jalan buntu, setiap pintu yang tertutup, setiap keterlambatan yang tidak kamu mengerti, tidak pernah sia-sia. Mereka semua adalah bagian dari koreksi ilahi. Semua itu mengarahkanmu dengan lembut atau kadang keras, mendorongmu semakin dekat ke inti takdirmu kini. Perpindahan ini bukan hanya pergeseran fisik, ia adalah belokan penting dalam labirin itu. Sebuah titik balik yang membawa pesan dari semesta. Kamu sudah siap. Masuklah ke dalam cahaya, tidak perlu menunggu. Semua terasa pasti. Jalan ini bukan soal kepastian, tapi tentang keberanian untuk mempercayai intuisi ilahi di dalam dirimu. Namun, perlu diingat, ini bukan sekadar soal tempat tinggal. Ini tentang transformasi. Jiwa tidak mencari kenyamanan, ia mencari pertumbuhan. Dan seringkali pertumbuhan terjadi saat kamu berani memasuki ruang yang belum dikenal. Lingkungan barumu membawa lebih dari sekadar suasana baru, ia membawa getaran baru. Hadiah-hadiah tak kasat mata mungkin menantimu di sana. Mungkin tanah tempatmu berpijak memiliki energi yang akan mengisi ulang semangatmu yang sempat lelah. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang hanya dengan kata-katanya bisa membangunkan panggilan jiwamu yang lama terdiam. Atau mungkin budaya, komunitas, atau ritme kehidupan barumu akan menjadi cermin yang memperlihatkan sisi terkuat dirimu yang selama ini tersembunyi. Kadang jiwa perlu tempat baru agar bisa mengungkap potensi yang lama tersegel. Dan yang paling penting, dengarkan jiwamu saat kamu melangkah. Jangan hanya dengarkan suara dunia, dengarkan getaran halus dalam hatimu. Karena jalan jiwa bukan selalu yang terdengar paling masuk akal, tapi yang terasa paling dalam dan tulus. Perpindahan ini adalah panggilan, bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk melangkah menuju versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak sekadar pindah, kamu sedang dipanggil pulang ke tempat di mana jiwamu bisa tumbuh dan bersinar lebih terang. Tempat ini bisa membangkitkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur, mimpi yang terkubur, kemampuan yang terlupakan, atau kedamaian yang telah lama kamu rindukan. Apa yang awalnya terasa asing sebenarnya adalah ruang bagi jiwamu untuk tumbuh. Untuk benar-benar merangkul transformasi ini, ciptakan momen keheningan. Kebisingan hidup, stres, ketidakpastian, dan hiruk-pikuk bisa menenggelamkan bisikan lembut petunjuk ilahi. Tapi ketika kamu berhenti sejenak, entah lewat doa, meditasi, atau hanya berjalan di alam, kamu memberi ruang untuk mendengar apa yang ingin disampaikan jiwamu. Di saat ragu, kembalilah ke nafasmu. Tarik nafas dalam, hirup harapan, hembuskan ketakutan. Lakukan ini terutama saat kekacauan mengelilingimu. Tindakan sederhana ini akan menenangkan dan menambatkanmu pada saat ini. Dalam keheningan itu, kamu akan mulai menyadari keajaiban kecil. Dorongan dari orang asing di saat paling kamu butuhkan. Lagu yang seolah berbicara langsung pada kondisimu. Atau mimpi yang menunjukkan langkah berikutnya. Itu bukan kebetulan, itu tanda-tanda ilahi yang menegaskan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Rasa syukur akan menjadi jangkar di masa transisi ini. Bahkan saat kebingungan menyelimuti pikiranmu, berhentilah dan bersyukurlah. Bukan hanya untuk hal-hal yang jelas, tapi juga untuk yang masih belum terbentuk. Syukur bukan hanya respons terhadap berkat, itu adalah kekuatan yang mengundang lebih banyak kelimpahan dalam hidupmu. Ucapkan ini pada dirimu setiap hari. Aku bersyukur atas pertumbuhan ini. Aku percaya bahwa perubahan ini membimbingku menuju sesuatu yang lebih besar. Bahkan jika kamu belum bisa melihat gambaran penuhnya, rasa syukur menyelaraskan hatimu dengan aliran penyediaan ilahi. Tandai momen ini dengan ritual yang bermakna, sesuatu yang sederhana namun kuat. Nyalakan lilin sebagai simbol pencerahan dan awal baru. Tulis surat tulus kepada dirimu di masa depan, menggambarkan harapan, impian, dan pribadi yang sedang kamu bangun. Atau bawalah benda khusus, batu, koin, atau perhiasan sebagai pengingat tenang bahwa perjalanan ini adalah sesuatu yang sakral.
Saat keraguan muncul, ketika ketakutan lama berbisik bahwa kamu telah membuat kesalahan, kembalilah pada iman. Bukan iman buta yang mengabaikan kenyataan, tetapi iman yang membumi, keyakinan yang tenang bahwa bahkan dalam ketidakpastian, hidup sedang merajut sesuatu yang baik. Setiap penundaan, jalan memutar, dan tantangan memiliki tujuan. Suatu hari, nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap bagian, bahkan yang menyakitkan, pas dengan sempurna dalam kisah hidupmu yang terpilih. Ini bukan sekadar pindah tempat, ini adalah peningkatan spiritual, orang-orang yang akan kamu temui, pelajaran yang akan kamu pelajari, dan pertumbuhan yang akan kamu alami adalah bagian dari desain ilahi. Percayalah bahwa perubahan ini sedang menyelaraskanmu dengan versi tertinggimu. Jalan jiwamu sedang terbentang di hadapanmu. Melangkahlah dengan berani mengetahui bahwa kamu bukan sekadar berpindah lokasi. Kamu sedang melangkah ke takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Inilah musimmu untuk bangkit. Berjalanlah dengan tujuan yang terpilih. Waktumu telah tiba. Bab 5. Mengubah perubahan. Menjadi aksi perpindahan ini bukanlah garis akhir, ini adalah garis awal. Banyak orang berpikir bahwa tiba di tempat baru, memulai fase baru, atau melewati sebuah perubahan besar adalah akhir dari perjuangan. Namun kenyataannya, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih penting, tindakan. Kamu telah diberikan percikan, kesempatan, tapi sekarang tugasmu adalah mengubah percikan itu menjadi api yang menyala terang. Hidup telah membuka pintu, tapi kamulah yang harus memilih apakah akan melangkah masuk atau hanya berdiri di ambang. Ingat, kreativitas tidak terbatas pada melukis, musik, atau menulis. Kreativitas adalah caramu menyelesaikan masalah, mengejar impian, dan membentuk takdirmu dengan cara yang hanya bisa dilakukan olehmu. Itu adalah kekuatan untuk membayangkan sesuatu yang belum ada dan mewujudkannya dengan tangan dan hatimu sendiri. Bayangkan hidupmu seperti tanah liat. Kamulah sang seniman, dan tempat baru ini, apakah itu kota baru, pekerjaan baru, atau musim kehidupan yang baru, telah memberimu alat segar, warna baru, dan kanvas kosong. Setiap hari adalah kesempatan untuk membentuk, membangun, dan menciptakan sesuatu yang mencerminkan jiwamu yang otentik. Tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini aku pendam karena takut? Apa yang selama ini aku ingin coba tapi terus kutunda? Mungkin itu menulis buku yang sudah lama ada di kepalamu. Mungkin itu memulai bisnis yang terasa terlalu besar. Mungkin juga itu mempelajari keterampilan yang kamu pikir sudah terlambat untuk dikuasai. Atau mungkin kamu terpanggil untuk memberi kembali, menjadi relawan di komunitas, mendirikan gerakan, meluncurkan proyek sosial, atau bahkan melangkah ke dalam peran kepemimpinan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Seringkali yang menghalangi kita bukanlah ketidaktahuan, tapi keraguan. Kita menunda, menunggu waktu yang tepat, merasa harus lebih siap. Tapi kebenarannya adalah tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Ada saat ketika kamu harus berhenti menunggu dan mulai bergerak. Meski langkahmu kecil, meski masih gemetar, jangan abaikan ide hanya karena terlihat besar atau menakutkan. Justru ide-ide besar itulah yang seringkali menuntun kita pada pertumbuhan terdalam dan kepuasan terbesar. Mimpi-mimpi berani itu bukanlah gangguan. Bisa jadi mereka adalah panggilan jiwamu. Cobalah sekarang, tulislah satu tujuan besar. Tak peduli seberapa liar, tak peduli seberapa mustahil itu kedengarannya. Tulislah dengan jujur, tanpa sensor. Menulis bukan hanya sekedar menangkap pikiranmu, itu membangunkan keberanianmu. Itu seperti berkata kepada diri sendiri, aku percaya bahwa ini mungkin. Aku percaya bahwa aku layak mencobanya. Saat kamu menuliskannya, kamu tidak hanya menciptakan arah, kamu juga memberi sinyal kepada pikiran dan jiwamu. Aku serius dengan ini. Aku siap bertindak. Dan ingat, kamu tidak perlu melihat seluruh tangga untuk mulai melangkah ke anak tangga. Pertama, aksi kecil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Perubahan sejati lahir dari keberanian untuk memulai. Begitu kamu mengungkapkan niatmu dalam kata-kata, kamu selaras dengan kekuatan tak terlihat yang bekerja untuk membimbingmu. Alam semesta mendukungmu, tapi kamu harus bergerak lebih dulu.
Tetaplah ingin tahu. Jelajahi lingkungan barumu dengan pikiran terbuka. Kunjungi kafe, hadiri festival, dan ikuti acara lokal. Bicaralah dengan orang asing. Percakapan itu bisa mengandung kebijaksanaan atau koneksi yang tak terduga. Pertumbuhan terjadi saat kamu membenamkan diri dalam budaya, ide, dan orang-orang yang berbeda. Kreativitas tumbuh dalam ketidakpastian, dan kesediaanmu untuk mengeksplorasi akan membuka wawasan baru. Saat masalah muncul, dan pasti akan tahan keinginan untuk panik. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa mengubah ini menjadi kemenangan? Tantangan bukanlah penghalang. Itu adalah undangan untuk berpikir lebih cerdas, tumbuh lebih kuat, dan beradaptasi lebih cepat. Setiap hambatan bisa menjadi peluang jika kamu bersedia menghadapinya dengan kreativitas dan ketekunan. Seiring waktu, kamu akan mengembangkan keterampilan yang luar biasa, kemampuan untuk mengubah kekacauan menjadi keajaiban. Tapi kreativitas tidak hanya tumbuh dari kekacauan, ia juga butuh fokus. Bermimpilah besar, tapi kemudian pecah mimpi itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan. Ingin menulis buku? Sisihkan waktu menulis secara konsisten setiap minggu. Ingin memulai bisnis? Mulailah dengan riset pasar, kumpulkan ide, atau jalin koneksi dengan calon mitra. Energi dari awal yang baru ini akan menginspirasimu. Tapi disiplinnya yang akan mewujudkan ide menjadi kenyataan. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Rumah barumu bisa membawamu pada mentor, rekan, atau teman yang berbagi visi. Perhatikan siapa saja yang hadir di hidupmu. Keahlian seseorang mungkin melengkapi keahlianmu dengan cara yang tak terduga. Bekerja sama dengan orang lain dapat melipat gandakan dampakmu, mengubah ide sederhana menjadi gerakan yang kuat. Ingat, kreativitas tidak hanya ditemukan dalam proyek besar, itu juga ada dalam hal-hal kecil. Menata ulang kamar, mencoba resep baru, atau merancang rutinitas pagi yang memberimu energi. Tindakan-tindakan sederhana ini menciptakan momentum. Setiap perubahan positif sekecil apapun membentuk lingkungan, pola pikir, dan masa depanmu. Dan saat rasa takut mencoba menghentikanmu, dan itu pasti akan terjadi, teruslah maju. Ketakutan akan berbisik, tetap aman, jangan ambil risiko, bagaimana kalau kamu gagal? Abaikan suara itu. Kepindahan ini adalah bukti bahwa alam semesta percaya kamu mampu melompat, bahkan jika semuanya tidak berjalan sempurna pada awalnya. Kamu akan belajar, tumbuh, dan mendapatkan kebijaksanaan yang akan membentuk langkah berikutnya. Terobosan terbesar sering datang setelah momen-momen ketidakpastian. Sambutlah musim ini dengan keberanian. Ini bukan sekadar bab baru. Ini adalah panggung tempat kamu bisa menciptakan sesuatu yang tak terlupakan. Gunakan kreativitasmu untuk mengubah peluang menjadi pencapaian dan keberuntungan menjadi dampak yang bertahan lama. Pria kaya itu telah membuka pintu, sekarang giliranmu untuk melangkah masuk. Ambil peran dan tinggalkan jejak yang hanya bisa kamu buat. Yang terpilih inilah waktumu. Bermimpilah dengan liar, bangun dengan berani. Percayalah bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, sedang membentuk masa depan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Bab 7. Bergerak dengan tujuan. Kamu telah menempuh perjalanan panjang sejak hari di mana seorang asing yang kaya membalikkan duniamu. Peristiwa itu bukan sekadar kebetulan, ia adalah awal dari panggilan baru, dari pergeseran yang tak terduga, namun begitu penting. Sekarang, kamu berdiri di persimpangan takdir dan kehendak bebas, dan langkahmu berikutnya akan menentukan arah dari kisah yang sedang kamu bangun. Pindahan ini, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Ini adalah panggilan jiwa, didorong oleh orang-orang yang kamu temui. Tanda-tanda kecil yang sering kamu abaikan, dan tarikan lembut dari alam semesta yang menempatkanmu di tempat di mana pertumbuhan sejati bisa terjadi. Kamu tidak di sini untuk sekadar hadir, kamu ada untuk tumbuh, untuk memimpin dengan cahaya batinmu, dan untuk meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah buku tebal yang belum selesai ditulis. Setiap bab membawa karakter baru, beberapa tinggal, beberapa hanya lewat. Setiap tantangan yang kamu hadapi membentuk alur yang lebih dalam,
dan setiap pelajaran menjadi tinta yang memperkaya halaman. Tikungan cerita terbaru ini, yang mungkin datang dari keputusan satu orang, satu momen, atau satu kehilangan, telah membawa kamu masuk ke tema yang lebih besar, koneksi yang tulus, ketangguhan dalam diam, pencarian akan kebenaran, dan keajaiban yang tak terlihat dari memilih untuk berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sebagai tokoh utama, kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana cerita ini berkembang. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak. Berdirilah diam jika perlu, tutup matamu. Rasakan kakimu menyentuh bumi, nafasmu, denyut jantungmu. Tindakan sederhana ini adalah pengingat kamu sudah siap. Segala luka, kegagalan, kemenangan, dan bisikan kecil dari masa lalu telah membentukmu menjadi seseorang yang sekarang lebih sadar dan lebih kuat. Kamu telah belajar menari dengan perubahan, bukan melawannya. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan terbesar seringkali tersembunyi dalam kelembutan, dalam kesabaran, dalam keputusan untuk tetap berbuat baik meski dunia tidak adil. Kamu telah belajar mempercayai ketidakpastian, bahwa tidak semua hal perlu dipahami sekarang. Karena beberapa jawabannya datang di tengah perjalanan, bukan di awal. Kini kamu berjalan dengan lebih dalam, dengan pemahaman bahwa kemenangan yang mencolok bukanlah segalanya. Bahwa hidup bukan soal siapa yang lebih cepat sampai tujuan, tetapi tentang siapa yang tetap setia pada nilainya saat melewati jalan yang sulit. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, menanam benih untuk masa depan yang lebih lembut, lebih bijak. Biarkan nilai-nilai itu menjadi kompasmu, baik dalam membangun persahabatan, mengejar mimpi yang tampak mustahil, maupun dalam mencari kebenaran yang tersembunyi. Pegang erat apa yang paling inti dalam dirimu, keaslian, kebaikan, dan keberanian. Nilai-nilai ini bukan hanya panduan, mereka adalah jangkar yang akan menstabilkanmu saat badai datang, maupun ketika sinar mentari menyinarimu. Bergeraklah dengan tujuan, bukan hanya untuk sampai, tetapi untuk hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Kamu bukan lagi seseorang yang terseret arus, kamu adalah arus itu sendiri. Dan disinilah bab selanjutnya dimulai, dengan kesadaran, keanggunan, dan keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan membentuk dunia yang lebih baik esok hari. Melangkahlah ke kepemimpinan, bahkan jika itu menakutkanmu. Memimpin bukan sekadar pidato atau jabatan, itu bisa berarti membimbing rekan kerja, menyelesaikan masalah secara kreatif, atau diam-diam menginspirasi orang lain lewat cara hidupmu. Dengan alat dan koneksi barumu, kamu bisa mengubah kemenangan pribadi menjadi kemenangan bersama. Tetaplah fleksibel, hidup seperti sungai, selalu berubah. Kepindahan ini hanya satu belokan, tapi akan ada banyak kelokan lain. Pria kaya itu mungkin muncul kembali, atau sekutu baru mungkin melihat cahayamu. Sambut kejutan, itu adalah petunjuk dalam teka-teki alam semesta. Saat kamu berjalan di jalur ini, ingat tujuan bukanlah sebuah tempat akhir. Itu adalah praktik harian. Setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa menghormati nilai-nilaiku hari ini? Mungkin dengan mendengarkan cerita seseorang, dengan sepenuh hati, berkata tidak pada gangguan, atau mengambil satu langkah kecil menuju visi yang lebih besar. Pilihan-pilihan ini, jika diulang terus-menerus, membangun momentum mereka, mengubah motivasi yang sesaat menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Bahkan di hari-hari saat kemajuan terasa lambat, percayalah bahwa konsistensi adalah bentuk keajaiban tersendiri. Rayakan setiap pencapaian, besar maupun kecil. Apakah kamu berhasil melewati percakapan sulit dengan anggun? Apakah kamu berhasil menolak kebiasaan lama yang tidak lagi berguna? Kemenangan-kemenangan ini penting. Kebahagiaan bukan hanya untuk garis akhir, ia adalah bahan bakar sepanjang perjalanan. Bagikan keberhasilanmu dengan komunitasmu, dan sorakilah keberhasilan mereka juga. Bersama-sama, kalian menciptakan irama dukungan yang membuat perjalanan terasa lebih ringan. Lihatlah ke belakang. Dunia kini terasa lebih luas, dipenuhi kemungkinan yang dulu tak pernah terbayangkan. Setiap jalan yang telah kamu lewati, setiap tantangan yang telah kamu hadapi, telah membentukmu. Kamu kini lebih kuat, lebih tajam dalam berpikir, dan lebih mantap dalam hati. Dan mungkin yang paling penting,
Kamu kini lebih sadar akan benang-benang tak kasat mata yang mengikat kita semua. Koneksi yang sunyi, bisikan petunjuk, kekuatan tak terlihat yang mendorongmu maju saat kamu merasa terjebak. Jika keraguan muncul, dan itu pasti akan terjadi, berhentilah sejenak dan renungkan. Telusuri Kia, katakannya pada kesempatan yang membuatmu sedikit takut. Renggangkan batas-batas kenyamananmu. Bangunlah hubungan yang bermakna, bukan hanya demi apa yang bisa kamu dapat, tetapi juga demi apa yang bisa kamu beri. Hubungan bukan sekadar jembatan menuju kesuksesan. Mereka adalah fondasi dari kehidupan yang dipenuhi makna. Dan berkaryalah dengan keberanian tanpa takut dan penuh hati. Entah kamu menulis, membangun, mengajar, atau menginspirasi, biarkan karyamu memancarkan jejak unikmu. Warisan sejati tidak akan diukur dari uang, jabatan, atau ketenaran. Warisan itu hidup dalam hati yang kamu bangkitkan, pikiran yang kamu nyalakan, dan gelombang kebaikan yang mengalir dari keberanianmu. Jangan remehkan kekuatan dari kehadiranmu. Terkadang dampak terbesar bukan berasal dari apa yang kamu lakukan, melainkan dari siapa dirimu, sebuah kata yang lembut, tangan yang menenangkan, atau hangatnya jiwamu bisa mengubah hari seseorang, atau bahkan hidupnya, dengan cara yang tak pernah kamu sadari. Saat bab ini berakhir, kamu berdiri di tepi yang mendebarkan, yang sekaligus menakutkan dan menggetarkan. Di belakangmu ada pertempuran yang telah dilalui, air mata yang telah jatuh dan pelajaran yang telah didapat. Namun di depanmu, cakrawala yang bercahaya dengan segala kemungkinan, peluang yang menantimu untuk digenggam. Jadi, melangkahlah dengan mantap, angkat dagumu, tajamkan pandanganmu dengan tujuan. Dunia sedang menunggu, bukan untuk seseorang yang sekadar mengisi peran, tetapi untuk dirimu, yang melangkah dengan kekuatan sejati. Ceritamu tidak seperti milik siapapun, dan itulah kekuatan terbesarmu. Dan satu hal terakhir, saat keraguan berbisik di benakmu, lembut namun gigih, dan ketika suara ketakutan mulai meninggi, menyuruhmu berhenti, memintamu berbalik arah, berhentilah sejenak. Tarik nafas, diamlah dalam kesunyianmu, karena di tengah riuhnya rasa ragu dan gemuruh kecemasan itu, ada satu suara kecil yang tetap bertahan, suara yang dulu pertama kali mendorongmu untuk memulai. Ingatlah alasan mengapa kamu pernah memilih jalan ini. Bukan karena kamu yakin akan menang atau karena kamu sudah tahu semua jawabannya, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu, meski kecil, meski rapuh, yang percaya bahwa kamu bisa, bahwa hidup ini lebih dari sekadar bertahan, bahwa kamu diciptakan bukan hanya untuk lewat, tapi untuk hidup dengan penuh makna. Coba ingat kembali tindakan kecil penuh keberanian yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu tidak menganggapnya istimewa saat itu. Mungkin kamu bahkan telah melupakannya. Tapi hidup tidak pernah melupakannya. Keputusan untuk tetap bertahan ketika segala hal terasa berat, sapaan hangat yang kamu berikan pada orang asing, air mata yang kamu sembunyikan agar orang lain tetap bisa tersenyum, pilihan untuk berkata jujur walau sulit, keikhlasan untuk memaafkan meski hati masih perih. Semua itu adalah benih-benih yang kamu tanamkan dalam diam, dalam doa, dalam kelelahan dan harapan, dalam perjalanan panjang yang mungkin tak banyak orang pahami. Dan benih itu sedang tumbuh. Mungkin kamu belum melihatnya, mungkin tanah di sekelilingmu masih tampak kering dan langit terasa terlalu jauh. Tapi akar-akar kekuatan sedang menjalar jauh ke dalam, menguatkan fondasimu, menguatkan hatimu. Momen-momen sunyi itu, yang sering kamu anggap sepele, justru jauh lebih berarti dari yang kamu kira. Mereka adalah batu bata yang diam-diam membangun keberanianmu. Mereka adalah pelajaran yang tak diajarkan oleh kemenangan, tapi oleh jatuh dan bangkit kembali. Mereka adalah pengingat bahwa kemuliaan tidak selalu bersinar terang. Terkadang ia hadir dalam bentuk kesederhanaan dan keteguhan hati. Jadi teruslah menanam benih tindakan iman, cinta, dan tujuan. Meskipun dunia tampak acuh, meskipun hasilnya belum terlihat, meskipun kamu merasa berjalan sendirian, karena kebaikan tidak pernah sia-sia, karena keyakinan tidak pernah kembali dengan tangan kosong, karena setiap langkah yang kamu ambil dengan hati yang tulus akan kembali padamu dalam bentuk yang belum bisa kamu bayangkan. Bisa jadi dalam senyum orang lain,
dalam pintu yang terbuka tiba-tiba, dalam rasa damai yang datang entah dari mana. Kelak ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu yang dulu terasa kecil, ternyata adalah bagian penting dari narasi besarmu. Bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tak dihitung. Bahkan, luka pun bisa menjadi tempat tumbuhnya cahaya. Dan meski kamu belum sampai ke tujuan akhir, ketahuilah bahwa kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama dengan saat kamu memulai. Kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan, lebih bijak dari yang dulu kamu kira, dan lebih utuh dari yang sempat terasa hilang. Kamu telah melalui banyak hal yang dulu mungkin terasa begitu menghancurkan, namun lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri tegak, masih melangkah meski berat. Setiap tantangan yang datang tidak mampu menumbangkanmu, malah menguatkanmu. Bab terbaik dalam kisah hidupmu belum usai. Halaman-halaman baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan besar masih menunggu untuk ditulis, dan engkaulah penulisnya. Kamu memiliki kuasa untuk memilih untuk melangkah dengan penuh keberanian, untuk menyalakan api semangat dalam gelap, dan untuk mengatakan dengan penuh keyakinan, aku akan terus berjalan, meski pelan. Aku akan terus mencinta, meski aku belum sepenuhnya sembuh. Aku akan terus percaya, meski tidak semua hal bisa kupahami. Setiap langkah yang kamu ambil, bukan karena kamu tak takut, tapi karena kamu sadar bahwa tanpa keberanian, tidak ada pertumbuhan. Tanpa sedikit kegelapan, kita tak akan pernah menghargai cahaya. Dunia ini bukan dunia yang sempurna, tetapi dunia yang sedang tumbuh, sedang belajar, dan dunia yang membutuhkan orang-orang sepertimu yang memilih untuk tidak menyerah, yang terus mencintai meskipun dunia kadang terasa tidak adil, yang memilih untuk tetap hadir meski hatinya lelah. Kamu sudah siap bukan karena semuanya sudah jelas, tetapi karena kamu tahu bahwa keberanian sejati bukanlah tentang ketidakhadiran ketakutan, melainkan tentang tetap melangkah meski masa depan masih terbungkus kabut. Dan kamu, dengan segala kekuatan dan kelembutan dalam dirimu, sedang berjalan menuju masa depan itu. Langkah demi langkah kamu terus maju. Mungkin jalanmu tak selalu mulus, tapi itulah yang membuat perjalanan ini begitu berarti. Kamu tidak hanya menanti sesuatu yang akan terjadi, kamu membuatnya terjadi dengan setiap pilihan yang kamu ambil. Jadi lanjutkan perjalanan ini. 1. Langkah lagi. Dunia sedang menantimu untuk menorehkan kisahmu yang tak ternilai, penuh dengan kebijaksanaan, kasih, dan keteguhan hati.